Apa tujuan daripada Isra dan Mi'raj itu? Hakikatnya cuma Allah yang tahu tentu. Namun kalau kita lihat di penghujung ayatnya, kita akan menemukan kalimat linuriyahu min ayatina. Keseluruhan perjalanan yang ajaib itu, sejak berangkat sampai kembali, tujuannya linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad itu sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran kami, untuk disampaikan kepada umatnya dan kemudian menjadi pelajaran di dalam mengarungi kehidupan. Seluruh perjalanan yang dilihat oleh Nabi, seluruh pemandangan yang ditemui di dalam perjalanan itu merupakan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan itu merupakan tamsil, contoh pelajaran buat kita yang hidup di zaman sekarang ini. Misalnya di dalam perjalanan Rasul melihat ada orang mencakar-cakar mukanya dengan kukunya sendiri. Beliau bertanya, "Ya Jibril, itu orang macam apa?" Jibril yang waktu itu bertindak sebagai bodyguard menjelaskan, "Muhammad, itulah contoh daripada umatmu, orang-orang yang suka memburuk-burukan saudaranya sendiri. Ditamsilkan bagaikan orang yang mencakar mukanya sendiri. Sebab muslim ini bersaudara seperti satu tubuh. Jikalau yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Jikalau satu terinjak, yang lain merasakan akibatnya. Ibu jari tersandung batu, mulut akan berkata aduh, air mata akan keluar, kepala mungkin akan ikut pusing, dan itu refleks tanpa harus menunggu undangan." Orang yang memburuk-burukan saudaranya sendiri, hakikatnya mencakar mukanya sendiri. Bak kata pepatah, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Lalu beliau melihat pula ada orang dipotong lidahnya. Kata malaikat Jibril, "Muhammad, itu tamsil daripada umatmu, orang-orang yang suka mengumpat, para pembuat fitnah, tukang bikin gosip dan menjelek-jelekan orang lain. Maka lidahnya akan dipotong sedemikian rupa." Lalu beliau melihat pula dalam perjalanan ada orang memikul kayu. Sudah cukup berat, rengkek-rengkek dia membawa beban yang cukup berat itu. Anehnya malah beban yang sudah cukup berat itu bukan dikurangi, malah ditambahi. Makin berat makin ditambah, makin berat makin ditambah, sampai Nabi heran dan tanya, "Jibril, apa lagi kalau ini?" "Nah Muhammad, ini tamsil daripada umatmu, orang-orang yang dipercayakan untuk memikul satu amanah, tetapi amanah yang satu belum dia laksanakan, sudah diterima amanah yang lain. Akhirnya bertumpuk-tumpuk di pundaknya amanah-amanah yang harus disampaikan. Orang yang terlalu banyak jabatan, tetapi kemudian ternyata tidak mampu melaksanakan tugasnya, tapi dikasih jabatan baru mau lagi, dikasih yang baru mau lagi. Soal mampu of tidak, soal nomor dua, yang penting punya jabatan. Orang yang di dalam menerima suatu pekerjaan tidak pernah mengukur dengan batas kemampuan yang dimilikinya. Lalu beliau melihat pula ada sekelompok orang menanam. Hari itu dia menanam, hari itu juga tumbuh, hari itu juga keluar buahnya, diketamnya lalu tumbuh lagi gantinya, tiap kali diketam, tiap kali keluar buahnya. Itu tamsil apa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, itulah satu contoh daripada umatmu, orang-orang yang gemar memberikan bantuan kepada orang yang memang memerlukannya. Mereka yang rajin sedekah, membantu fakir miskin, menyantuni yatim piatu, memberikan bantuan kepada pengembangan dakwah, madrasah, pendidikan dan pesantren. Hakikatnya mereka mengeluarkan uang, tetapi hakikatnya itu adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dicontohkan laksana orang, hari itu dia menanam, hari itu tumbuh buahnya, dia petik, keluar lagi gantinya, begitu seterusnya, tidak pernah berhenti." Jadi orang yang rajin bersedekah,
senang memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukannya, pada hakikatnya adalah orang-orang yang tidak pernah merugi barang sedikit pun. Malah milik kita yang sebenarnya adalah apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Uang kita di kantong kita adalah uang kita hari ini. Besok barangkali uangnya sopir taksi. Uang yang ada di dompet uang kita hari ini. Besok barangkali uangnya tukang rokok. Uang kita yang sebenarnya apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Tentu banyak peristiwa yang dilihat oleh Nabi di dalam perjalanan yang seluruhnya merupakan pertanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala.